Halo Pak, perkenalkan kami dari kelompok luas mata kuliah NLP. Saya Mikael Yon Pratama. Dan saya Gusti Bagus Arya. Proyek kami berjudul Analisis Sentimen, Ulasan, dan Komentar Bahasa Indonesia menggunakan Fine Tuning Indobird. Kami membagi tugas secara teknis. Saya sendiri mengerjakan bagian reprocessing teks dan tokenisasi, mulai dari membersihkan data sampai teks menjadi token yang bisa dibaca oleh model. Sementara rekan saya, Gusari, mengerjakan arsitektur model, proses training, evaluasi metrik, dan currency. Nah, kami juga menggunakan bantuan AI sebagai asisten dalam debugging dan brainstorming. Namun seluruh kode kami pahami dan bisa kami tanggungan jawab secara penuh. Untuk latar belakang proyek ini, dari suatu masalah nyata, yaitu platform digital di Indonesia itu menghasilkan jutaan komentar dan ulasan setiap harinya. Itu nggak mungkin dong kita analisis satu persatu secara manual. Dalam bisnis membutuhkan cara otomatis untuk tahu apakah pelanggan ini mereka puas atau tidak. Nah, di sini NLP berperan. Kami membangun sistem yang bisa membaca teks bahasa Indonesia dan mengklasifikasikannya ke 3 kelas, ada positif, negatif, atau netral. Untuk data, kami menggunakan dataset SMA, ini dari Indolu Benchmark, standar evaluasi resmi untuk NLP Bahasa Indonesia, yang berisi 11.000 data training berupa komentar dan ulasan dan berbagai platform online. Sebelum teks masuk ke model, ada 2 tahap yang kami kerjakan, yaitu reprocessing teks dan optimisasi. Nah, dalam reprocessing teks ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu ada lowercase, yaitu semua teks dijadikan huruf kecil agar kata yang sama tidak dianggap oleh model. Yang kedua itu ada hapus URL. Ini dibuang karena tidak membawa informasi sentimen. Yang ketiga ada hapus mention and hashtag. User dan tag dihapus. Lalu ada yang keempat, hapus simbol dan angka, itu aktor non-alfabet diganti spasi. Yang kelima itu ada normalisasi spasi, yaitu spasi berlebih dibersihkan. Dan kita akan dilanjutkan teman saya. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan arsitektur sistem yang kami bangun. Model yang kami gunakan adalah BERT. Model yang kami gunakan adalah Indobird, yaitu model BERT yang sudah di-train pada 220 juta kata bahasa Indonesia dari Wikipedia dan berita. Karena sudah memahami struktur bahasa Indonesia, kami tidak perlu melatih lagi dari nol, cukup melakukan fine-tuning. Alur sistemnya seperti ini. Teks yang sudah ditokenisasi masuk ke dalam 12 layer transformers encoder. Di setiap layer, mekanisme multi-head cell attention bekerja dengan 12 head secara paralel. Setiap head belajar menangkap pola relasi yang berbeda antar kata. Misalnya, satu head fokus pada negasi, head lain pada ekspresi emosi. Hasil akhir dari 12 layer ini adalah vektor CLS berukuran 768 dimensi yang mempresentasikan makna keseluruhan kalimat. Vektor ini kemudian masuk ke classification head, sebuah dropout layer untuk mencegah overfitting. Lalu linear layer yang memetakan 768 dimensi menjadi 3 nilai 1 untuk setiap kelas. Kami memilih arsitektur encoder only karena teks ini hanya butuh memahami teks, bukan menghasilkan teks yang terbaru. Untuk implementasi, kami menggunakan framework Hugging Face dengan PyTorch dan menjalankan training di Google Colab dengan CPU T4. Beberapa parameter penting yang ingin saya highlight, learning rate kami set 2E ke 5, angka yang sangat kecil karena saat fine tuning BERT,
Kita tidak boleh mengubah bobot terlalu drastis agar pengetahuan bahasa Indonesia yang sudah dipelajari di model tidak hilang. Ini disebut catastrophic forgetting. Kami juga menggunakan markup step 100, artinya di 100 langkah pertama, learning rate dinaikkan perlahan dari 0 ke 2E5 untuk menstabilkan awal training. Model terbaik dipilih otomatis berdasarkan F1 makro tertinggi di data validasi, bukan effort terakhir. Training selesai dalam sekitar 11 menitan. Untuk evaluasi, pada 500 data tes yang belum pernah dilihat model sebelumnya, kami mendapatkan akurasi 91,2% dan F1 makro 88,56%. Pertanyaannya, kenapa kami memakai F1 makro bukan akurasi saja? Karena dataset kami tidak seimbang. Kelas neutral hanya 10,4% dari total data. Kalau hanya pakai akurasi, model yang selalu mendapat positif pun tidak dapat skor 58% tanpa benar-benar belajar. F1 makro menilai performa di setiap kelas secara setara, sehingga hasilnya lebih jujur. Dari classification report per kelas, kita lihat kelas positif dan negatif. Punya F1 di atas 0,93, yang artinya sangat baik. Tapi kelas neutral hanya 0,79 dengan rekal 0,69. Artinya, 31% data neutral diprediksi salah. Ini bukan merupakan kegagalan model, melainkan konsekuensi langsung dari distribusi data. Hanya 1.148 dari 11.000 data training berlabel neutral. Model tidak cukup melihat contoh neutral untuk benar-benar memahami polanya. Ini adalah temuan kritis yang kami identifikasi dan menjadi saran pengembangan ke depannya. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan, kami berhasil membangun sistem analisis sentimen berbahasa Indonesia berbasis fine-tuning Indobird dengan performa yang baik, dengan akurasi 91,2% dan F1 makro 88,56% pada data tes. Keterbatasan utama ada di kelas neutral yang underperform akibat kelas imbalance. Kedepannya, ini bisa diperbaiki dengan menerapkan weight loss function atau teknik argumentasi data pada kelas minoritas. Sekarang kami akan langsung mendemonstrasikan sistem kami secara live. Mohon maaf Pak, sebelumnya kami menggunakan dua video dikarenakan tadi Google Colab-nya terputus, jadi harus menjalankan ulang lagi sekitar menunggu 11 menit, 15 menit tadi. Kami akan menjalankan fungsi prediksi sentimen secara langsung. Saya akan mulai input beberapa kalimat yang berbeda dan kita lihat bagaimana sistem respon. Kita coba ini. Sudah seminggu belum sampai, tidak ada kabar sekali. Nah, ini udah saya coba ya Pak di atas ini di gambar. Nah, komentar ini negatif, masih tidak ada kata emosi yang di-eksplisit. Model juga memahami konteks yang keterlambatan dan ketidakpastian sebagai sentimen negatif. Lalu kita coba lagi, tidak jelek sih, tapi juga tidak terlalu bagus. Kalau ini ya Pak, ini kalimatnya sulit ya Pak, karena mengandung dua sisi. Kita lihat model klasifikasikannya sebagai apa. Kita mencoba yang lain lagi Pak. Jadi positif, negatif.
Kalau netral lagi, coba yang netral. Eh, Produk sudah diterima di terlegal. Terlegal. Nah, netral. Sekian dari kami. Terima kasih.